Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Amma ba'du, sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua yang hadir di sini. Maka ketahuilah ya ibadallah, ada suatu amalan yang mana amalan ini sangat mudah sekali di lisan, namun mempunyai konsekuensi yang sangat besar, mulai dari penuhnya keutamaan dan kenikmatan, dan mulai dari punishment, azab dan iqab bagi mereka yang tidak mempedulikannya. Apa itu? As-salam. Maka perkara as-salam adalah perkara yang mudah keluar dari lisan, dan berapa banyak dari keutamaannya. Namun dia jika disepelekan oleh kaum muslimin, seseorang memberikan salam kemudian dia tidak memperdulikannya, maka akan menjadi punishment dosa yang besar, akan diiqab oleh Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, hakul muslim ala muslim khamsah. Hak, kewajiban bagi seorang muslim atas muslim yang lain ada 5. Maka dari riwayat yang 5 ini disebutkan raddus salam adalah menjawab dari salam. Maka maknanya seseorang muslim bertemu baik di masjid, baik di majlis, baik di jalan, kemudian mengucapkan dengan mudah Assalamualaikum, maka wajib, obligatory for this Muslim to raddus salam, untuk menjawab assalam, to answer the salam. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ini hukumnya wajib. Maka hakul muslim ala muslim, kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya, jika seorang muslim memberikan salam, dia harus menjawabnya. Adapun 4 perkara yang lain kita lewatkan, tidak apa-apa karena ini poin pendalilannya. Dan pendalilan bahwa permasalahan menjawab salam adalah perkara yang sangat agung, bahkan jika dilepas begitu saja akan berdosa. Maka bahkan bagi beberapa kaum muslimin yang berseteru di antara mereka, yang terjadi permusuhan di antara mereka, tetap harus menjawab assalam. Maka telah datang hadis, yang mana hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Munif an Hisham ibnu Urwah an Urwah ibnu Zubair an Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, la yuhillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salam.
tidak halal, haram bagi seorang muslim untuk bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Faida balagha ahaduhumus salam, maka dari orang-orang yang bermusuhan ini ada di antara mereka pertama kali menyampaikan salam kepada orang yang berseteru dari dianggap musuhnya itu, falam yarud alaih fa ismun alaihi, maka jika dia tidak bisa menjawab karena gengsi, karena marah, karena dalam keadaan permusuhan, fayubalik alaihi assalam salasa marrat, maka diberikan salam kepadanya 3 kali dan tidak menjawab, fa alaihi al-ithm, fa ithmun alaihi, maka orang ini akan mendapatkan dosa. Maka di sini menunjukkan bahwa perkara as-salam adalah perkara yang sangat agung, dan di sini kaum muslimin banyak yang tidak memahami pertama. Yang kedua, tidak mementingkannya. Maka contohnya berapa dari kita bertemu dengan orang-orang awam, dari orang-orang yang membangun rumah di perumahan, ataupun para orang-orang yang panen sawit ataupun panen karet, maka kita melewati mereka dengan motor kita atau dengan berjalan, kemudian kita melaksanakan salam, memulai assalam, assalamualaikum warahmatullah. Apa jawab mereka? Nggih, bahasa Jawa. Atau di antara mereka tersenyum sambil merokok, atau di antara mereka tidak menjawab sama sekali, tidak peduli, sibuk. Fa'ithmun alaih, maka dia berdosa besar dikarenakan tidak menjawab salam dari seorang muslim. Maka intabih, perhatian yang besar bagi kita semua. Jika seseorang di pondok ini bertemu, kemudian di antara mereka memberikan salam, meskipun kalian sibuk murajaah Al-Quran, meskipun kalian sibuk murajaah pelajaran mentasmi' hadis, meskipun kalian sibuk mencatat fawaid, maka jika disebutkan assalamualaikum dari saudaranya, wajib untuk membaca waalaikumsalam, wa illa fa ismun alaik, maka berdosa untukmu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka dibahas di pembahasan yang masuk kepada khutbah kedua ini, kita akan memaksimalkan khutbah kita dengan keutamaan virtual for husmek as-salam, keutamaan bagi mereka orang-orang yang memberikan as-salam dan menjawabnya. Maka perbuatan memberikan salam dan menjawab salam, perbuatan yang sangat agung, merupakan ibadah yang besar di sisi Allah, dan merupakan dosa bagi mereka yang tidak mempedulikannya. Maka dari keutamaan seseorang yang memberikan salam, yang pertama di dunia, maka penyebab kecintaan sesama kaum muslimin. Kenapa? Karena orang yang memberikan salam, pada hakikatnya dia mendoakan kepada kebaikan. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Apalagi ditambah warahmatullah, dan rahmat Allah atas kamu. Wabarakatuh,
dan keberkahan Allah atas kamu. Doa yang baik. Namun kaum muslimin sebagian sibuk, tidak memperdulikan dari keutamaan yang agung ini, sehingga dia mungkin tidak menjawab atau menjawab dengan singkat WSWRWB. Apa itu WSWRWB? Terutama di tulisan WhatsApp ataupun yang lainnya, WSWRWB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya. Maka di sini tidak pantas bagi seorang muslim untuk memperingkas dari lafaz-lafaz yang bukan dari sunnah. Tidak ada Nabi dulu membaca WSWRWB. Tidak ada. Maka harus dibaca dengan kalimat yang sesuai dengan sunnah. Maka yang pertama pendalilan keutamaan orang yang memberikan salam dan yang menjawabnya, Allah menjadikan rasa cinta. Allah make loving between make salam and answer the salam. Like hadis narrated Abi Hurairah, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. La yadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta wa la tu'minu hatta tahabbu bainakum. Ala adullukum bi syai'in tusabbibuna al-mahabbah bainakum, afsus salam bainakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, la yadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Never you came to the paradise until you believe. And not someone believer to Allah and His messenger until he loved the Muslim. Maka tidak akan masuk surga seseorang kecuali dia beriman. Dan tidak dinamakan seseorang beriman kepada Allah dan Rasulnya sampai dia mencintai kaum muslimin. Maka Nabi di sini menjelaskan, ingin tahu bagaimana cara kalian mencintai sesama kaum muslimin? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam kepada seluruh kaum muslimin. Maka jika kalian ingin mendapatkan keutamaan ini, apa? Kalian akan dicintai oleh kaum muslimin dan lebihnya akan saling mencintai dan masuk surga tadi. Tidaklah masuk surga kecuali orang yang beriman. Tidaklah seseorang beriman kecuali saling mencintai. Maka bagaimana cara saling mencintai di antara kalian? Fafsus salam bainakum. Di antara kalian saling memberikan salam. Maka di saat kalian saling memberikan salam, akan ada kecintaan di hati kalian sesama kaum muslimin. Maka ini dari keutamaan yang pertama. Dan dari keutamaan yang kedua disebutkan oleh Nabi, orang yang paling baik dan kuat keislamannya, the better of the Muslimin, who is make as-salam. Maka di dalam hadis disebutkan sebaik-baiknya kaum muslimin, sebaik-baiknya kaum muslimin adalah mereka orang-orang yang menyebarkan salam. Seperti di hadis yang telah kita lewati, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As di pelajaran Asr, dan dia juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari berarti muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Ditanya Nabi, ayyul muslim afdal? Ya Rasulullah, muslim yang bagaimana yang lebih baik derajatnya di sisi Allah? Kata Nabi, tut'imut ta'am wa tufsis salam bainakum ala man arafta wa man lam ta'rif. Wafsus salam bainakum ala man arafta wa man lam ta'rif. If you want yourself is the best of the Muslim, higher iman and Islam. The first is tut'imut ta'am. You make food. You give food to yourself, your family, and your
neighbor, and your student, and maybe your kitten. So, tut'imut ta'am, make food. This is the best of the Muslim. And the second, fafsus salam bainakum. So you send as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif, to who you know and you don't know. Give salam, assalamu alaikum, to the other people. So this the best of the Muslim. And the third, maka yang ketiga dari keutamaan seseorang memberikan salam, Allah akan menyelamatkan dia. Karena dia mendoakan orang lain, Allah will protect him for any harm, maybe from something bad to him, sickness, or maybe like not have money, poor, and the other. Maka yang kedua, Allah akan melindungi orang ini dari berbagai permasalahan, keburukan, dan akan menyelamatkan dia karena dia memberikan as-salam. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Lama huwa yaqulu nas assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kamu dan rahmat atas kamu dan barakah atas kamu. So when you make dua, give salam for your friend, for your brother. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-jaza min jinsil amal. Allah will protect you. Allah give you salam in this world. Allah make you happy. Allah make you cure from your ill. Allah give you rizq more and more again. Because you give as-salam to your brother. Assalamu alaikum warahmatullah. And Allah will be make you happiness. And as-salam. Where is the dalil? Daliluhu kama akhrajahu Imam Al-Bukhari walakin fi adadil mufrad. Wa Imam Ahmad min tariq Suhail ibn Abi Saleh man Abu Saleh Dakwan As-Samman an abihi Abu Saleh Dakwan As-Samman an Abi Hurairah. Idan mahalu hada sanad hasan. Faqad hasanahu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fafsus salam taslamu. Fafsus salam taslamu. If you make salam and give salam to other people, Allah will make you as-salam. Allah will protect you from any harm. Maka maknanya kata Nabi, fafsus salam taslamu. Sebarkan salam kepada kaum muslimin yang kamu kenal ataupun tidak kenal, kamu akan selamat, diselamatkan oleh Allah. Karena tadi al-jaza min jinsil amal. Kamu mendoakan muslim yang kamu kenal dan tidak kenal, Allah merahmati kamu, Allah memberikan barakah kepadamu, assalamu alaikum, keselamatan atas kamu, maka Allah membalasnya kepada diri orang tersebut. Maka Nabi mengatakan, fafsus salam taslamu. Sebarkan salam. Kamu yang menyebarkan salam itu akan selamat. Maka ini dari keutamaan memberikan salam. Dan juga dari keutamaan memberikan salam, dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau dari Imran ibni Husain berkata, ja'a rajulun ila Nabi
Faqala assalamu alayka. Faradda alaihi wa alaikas salam. Falamma jalasa qala nabi lahu ashrun. Summa ata athaniyah atau ata rajul adzani. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah. Dijawab oleh Nabi wa alaikas salam wa rahmatullah. Kemudian setelah duduk Nabi mengatakan walaka isrun. Summa ja'a tsalits faqala assalamu alayka wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi menjawabnya sama. Wa alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Fa alaihi salatun. Maka untuk orang ini dia mendapatkan 30 pahala yang besar. Maka faedah dari hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Mukbil juga. Maka di hadis ini memberikan faedah bagi kita. Sebanyak kita memberikan salam, maka pahalanya lebih banyak. Dan sepanjang kita memberikan salam yang lengkap, maka kita mendapatkan pahala sesuai dari apa yang kita ucapkan. Assalamualaikum 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Maka perbanyaklah memberikan salam dan lengkapkanlah dalam memberikan salam kepada saudaranya agar mendapatkan pahala yang besar dan banyak. Dan faedah di dalam hadis ini dari segi ilmu hadis, dari sini disebutkan oleh para ulama seperti Syekh kami, tidak ada tambahan yang lain dari pemberian salam kecuali sampai hadis ini. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enough. Cukup ini saja. Karena Nabi mengatakan ini sudah puncak 30 pahala. Maka di sana ada riwayat tambahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Hadis ziyadah not sahih. Wa maghfiratuh. Maka kalimat wa maghfiratuh adalah perkara yang mana dia itu tidak sahih. Karena kalimat wa maghfiratuh adalah kalimat yang dhaif, maka di sini lebih baik untuk ditinggalkan. Kemudian dari keutamaan yang terakhir, bahwa penyebaran salam adalah syariat yang dikhususkan oleh Allah kepada muslimin, yang sangat dihasadi oleh orang-orang selain kaum muslimin. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Ibnu Majah dari Aisyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma hasadatkumul yahud 'alal muslimin kama hasadat al-yahudu min as-salam wa ta'min." Maka tidak ada dari kelompok musuh kaum muslimin yang paling hasad, yang paling iri dan dengki kecuali orang-orang Yahudi. Maka mereka sangat dengki, iri, hasad kepada kaum muslimin, terutama kepada 2 perkara. Apa itu? As-salam wa ta'min. Maka pemberian salam itu tidak diajarkan kepada orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi mereka iri di saat kaum muslimin bertemu memberikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab satunya lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka dengki karena sesama kaum muslimin saling mendoakan kepada kebaikan. Adapun kami orang-orang Yahudi apa? Maka orang-orang Nasara mereka membuat-buat, mengatakan salam, meniru orang muslim salam, dan seterusnya.
Maka mereka menghasadi dua perkara. Pertama as-salam, karena tadi keutamaannya sangat besar dan ini yang terakhir. Dan juga at-ta'min, di mana di salat kita memberikan takmin waladdallin, amin. Maka takmin ini di dalam salat sangat dihasadi oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi tidak diperintah oleh mereka doa-doa mereka di salat mereka untuk diaminkan. Karena makna amin, ya Allah, jawablah doa kami. Selamatkanlah kami, hidayah, berikanlah kami hidayah, jalan yang baik. Bukannya jalan orang Yahudi, al-maghdub alaih, wala ad-dallin, orang-orang Nasara. Kemudian diperintah oleh Nabi, katakan amin. Maknanya, ya Allah, jawablah doa kami. Orang-orang Yahudi sangat hasad kepada pentakminan ini. Maka oleh sebab itu orang Yahudi, terutama Rafidah di Iran dan sebagian di Yaman dan juga kelompok Syiah Az-Zaidiyah, maka ma'ruf di Yaman mereka, jika kita kebetulan lagi sholat dengan orang awam, maka kebetulan mereka menjadi imam, maka imam mereka akan membaca waladdallin. Makmum yang sepakat dengan mereka orang-orang Syiah diam. Maka tidak ada amin di salat jahar maghrib, isya dan fajar. Kecuali kita ahli sunnah, amin. Hanya sendiri, kita saja. Maka prakteknya mereka pun tidak membaca amin. Maka mereka mengaku muslim, tetapi mereka beramal seperti orang Yahudi, tidak membaca amin sama seperti mereka, sehingga mereka hasad kepada dua perkara. Perkara at-ta'min tadi dan perkara as-salam. Maka keutamaan yang kelima inilah bahwa permasalahan as-salam perkara yang sangat baik dan dihasadi oleh kelompok al-Yahud. Maka kita berdoa sekarang, as'alullah al-karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana Indonesia wa an yursida wulata umurina ila tariqil haq. Maka kita mendoakan agar Allah menjaga NKRI tercinta dari fitnah yang besar dan kecil. Baik fitnah KKB OPM atau yang lagi tren sekarang, demonstrasi. Rakyat kecil, buruh, mahasiswa, dan anak-anak SMA, kuliahan, college ataupun anak-anak STM mereka pergi ke jalan-jalan untuk menurunkan pemerintah. Maka ini adalah fitnah yang besar dan bukan dari ajaran Islam. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi negeri kita dari fitnah-fitnah yang besar atau fitnah-fitnah yang kecil. Dan yang kedua, kami mendoakan pemerintah kita, dan ini manhaj Ahlussunnah, mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Kami doakan Pak Prabowo beserta staf kabinet kementeriannya dan mereka yang sedang digugat dari orang-orang DPR, MPR di pusat atau di daerah. Maka semoga Allah memberikan bimbingan kepada mereka. Maka bimbinglah mereka, wahai Allah, kepada jalanmu yang lurus, sehingga mereka dalam keadaan taat kepada perintahmu, sehingga undang-undang yang mereka buat sesuai dengan ajaranmu, wahai Rasulullah dan Allah Jalla, ajaran Rasulullah dan Allah Jalla wa Ala. Maka di sini kita mendoakan kepada seluruh aparat pemerintahan agar Allah membimbing kalian kepada jalan yang hak. Dan yang ketiga, kita mendoakan bagi mereka orang-orang yang membantu dakwah, operasional dakwah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, dan juga membantu untuk gotong royong membeli bahan-bahan bangunan, dan begitu pun bagi mereka yang bergotong royong mengeluarkan peluh tenaga dan pemikiran dan ide-ide, dan bagi mereka pengajar-pengajar yang tanpa pamrih, yang mengajar tanpa biaya. Maka kita meminta kepadamu, wahai Allah, agar orang-orang yang membantu dakwah di ma'had ini, pertama, Engkau ampuni dosa-dosa semuanya.
Dan yang kedua, Engkau berikan rizki yang melimpah ruah atas hasil usaha mereka yang diberikan karena Allah. Dan yang ketiga, Engkau balas di mizan hasanat amalan yang sangat besar dan berat di timbangan. Dan yang keempat, jadikanlah mereka para pembantu dakwah ini umur yang panjang, yang semakin panjang usianya semakin banyak beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, wahai Allah, mereka yang membantu dakwah ini baik dengan dana, baik dengan pengajaran, baik dengan ide-ide dan keringat dan peluh, maka masukkanlah mereka semuanya ke surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum.